Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita kedatangan pemateri lagi dari IPB nih. Biar langsung aja lah kenalan kakak ini. Silakan kak. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Aden. Perkenalkan saya Rizky Mahesa, mahasiswa jurusan mahasiswa kelas sarjana dari IPB, dari Fakultas Kehutanan, jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Oke, jadi lebih enaknya singkatnya jurusannya apa? Kehutanan, ekowisata. KSHE bisa disingkat. KSHE. Karena memang jurusannya Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. KSHE. Oke, siap. Itu ya. Terima kasih Kak. Panggilannya si Ocha gitu. Boleh manggil Kak Ocha? Boleh. Oke, siap. Gitu. Terima kasih Kak Ocha udah mampir di kelas online kita. Langsung aja ya Kak Ocha. Langsung kita ngebahas yang paling penting dalam perkuliahan. Karena bagaimanapun kuliah itu yang paling penting nomor satu adalah biaya. Iya. Ya, jadi kita gak perlu ngebahas ini dan itu. Kita langsung ngomongin masalah biaya dulu. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan di jurusan KSHE ya? KSHE. Iya. Di IPB nih berapa? IPB. Kita berbicara IPB dulu kali ya. Karena IPB sistem pembayarannya itu UKT, uang kuliah tunggal. Jadi semua mahasiswa dari berbagai jurusan, bahkan satu jurusan pun pembayarnya bisa beda-beda nominalnya. Rate-nya dari 0 rupiah yang bidik misi sampai dengan maksimal 12 juta. Maksimal 12 juta. Dan saya kebetulan ada di golongan UKT 2. Golongan UKT 2 itu kisaran 4 sampai 5 juta. Dan di fakultas saya kehutanan kebetulan golongan 2 itu 4 juta dan paling tinggi 11 juta. Oke, siap. Kau sendiri dapat berapa UKT? Saya golongan 2. Golongan 2 ya. Juta, ya. Karena itu kan mengikuti penghasilan orang tua ya. Iya betul. Dan ya bapak saya kebetulan baru saja pensiun ketika saya mau masuk ke SMA, baru pensiun. Dan ketika masuk kuliah kan dianggapnya pensiunan kan. Nah, jadi masuk ke golongan 2. Kalau PNS aktif, ibu atau bapaknya PNS aktif itu beda lagi golongannya, bisa sampai golongan 4. Bahkan kalau misalnya ibu bapaknya aktif PNS dua-duanya bisa masuk golongan mentok tuh sampai 12 juta. Oh iya, siap, benar. Oke gitu. Ada lagi Kak tentang pembayaran? Pembayaran udah ya? Itu pokok kuliah. Tapi untuk mahasiswa baru biasanya ada beberapa pembayaran. Mahasiswa baru itu diwajibkan untuk asrama 1 tahun. Nah, ada pembayaran lagi untuk asrama. Termasuk juga untuk BPJS dan sebagainya kalau yang belum. Itu termasuk di situ. Untuk asrama dulu waktu saya 2018 itu bayar 1.100.000 untuk 1 tahun. 1.100.000 untuk asrama. Ya, selebihnya 1 tahun setelah asrama kita cari tempat tinggal sendiri. Oke, siap. Oke, jadi bayarannya itu pertama UKT sudah jelas ya. Mulai dari 0 dan sampai mentoknya 11 juta ya? 12 juta. 12 juta, mentoknya 12 juta. Nah, itu terus ada lagi bayaran yang cuma sekali aja selama menjadi mahasiswa IPB, yaitu bayar asrama gitu ya adik-adik. Nah, oke, kakak mau ngejelasin dulu tentang UKT. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Ocha, jadi UKT itu memang berdasarkan penghasilan orang tua gitu ya. Nah, jadi buat adik-adik yang memang misalnya orang tuanya berpenghasilan, misalnya dapatnya kira-kira pendapatannya 30 juta, nah tinggal nanti 3 juta itu dekatnya kemana nih misalnya, sisanya maksudnya 3 juta di sini tuh pendapatan sama pengeluaran sisanya berapa gitu ya? Iya. Nanti kita juga ditanya tanggungan keluarga ada berapa. Nah, tanggungan keluarga. Terus dihitung juga pengeluaran untuk listrik, air dan sebagainya. Mungkin saya kurang paham kalkulasinya seperti apa. Yang jelas nanti keluar besaran UKT-nya berapa nanti setelah dikalkulasi oleh kampus. Ya, maksudnya beban-beban keluarga tuh misalnya nih ya, yang bekerja misalnya cuma ayah gitu kan. Nah, itu penghasilannya berapa? Beban keluarga itu yang dimaksud beban keluarga itu misalnya punya adik, misalnya lagi di mana nih adiknya, SD, SMP, SMA atau apa gitu kan. Terus misalnya punya kakak, misalnya masih kuliah juga atau gimana gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan UKT. Nah, sisa dari pendapatan dan dikurangi beban. Nah, itu biasanya itu yang menjadi patokannya. Tapi ya kita nggak tahu juga karena memang di sini ada juga yang berkaitan dengan jalur masuk.
Nah, biasanya jalur masuk misalnya biasanya paling murah tuh SNMPTN sama SBMPTN ya, Kak Ocha. Mandiri sama aja biaya kuliahnya. Mandiri biasanya ada uang pangkal, tapi Tuh, saya kan, kurang benar. paham uang pangkalnya seperti Iya. apa ya. Tapi memang beda kalau untuk yang mandiri ya. Betul. Kalau untuk SB dan SN yang reguler itu ya paling untuk bayar pendaftaran aja. Oke, siap. Ya benar. Jadi memang bukan akhir-akhir ini sih, mulainya itu sejak 2018 atau 2019 gitu. Beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia itu udah mulai nerapin sistem uang pangkal buat yang jalur mandiri gitu. Kalau SBMPTN sama SNMPTN mah enggak ada uang pangkalnya kayak gitu. Kok bisa kayak gitu sih, Kak? Jahat banget sih. Nggak bisa juga kalian bilang jahat, karena bagaimanapun kampus itu butuh uang untuk mengelola kampus sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kalian protes, kalian nggak pengen bayar uang pangkal, ya kalian harus masuk lewat jalur itu SNMPTN atau SBMPTN kayak gitu ya, Kak Ocha. Nah kayak gitu ya adik-adik mengenai UKT ini. Pokoknya kalau misalnya kalian bingung tentang UKT ini silahkan komentar, nanti insya Allah kita akan memberikan solusinya kayak gimana ya. Nah itu ya Kak Ocha tentang pembiayaan. Langsung kita menuju, ada biaya, ada solusinya itu beasiswa. Gimana tuh Kak beasiswa? Sebenarnya kalau untuk awal-awal kan ya biasanya kita mengenal beasiswa bidik misi kan. Betul. Dimulai mendaftar kita daftar juga bidik misi kan. Tapi tidak semuanya bisa dapat bidik misi. Nah pokoknya setelah kalian menjadi mahasiswa jangan khawatir, karena setelah masuk kampus itu banyak sekali tawaran-tawaran bidik misi ya. Itu saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, yang jelas nanti ada platformnya sendiri untuk mengecek ada beasiswa yang dibuka ada berapa gitu kan, ada syarat-syaratnya, pokoknya tinggal cek aja. Biasanya banyak di situ penawaran-penawaran beasiswa, tinggal daftar. Oke. Banyak sekali, jangan khawatir. Betul. Saya juga setuju dengan pernyataan Kak Ocha, karena memang beasiswa itu sebenarnya lebih banyak ketika kita sudah menjadi status mahasiswa ya, betul. Daripada sebelum. Kalau sebelumnya ya itu kata Kak Ocha paling cuma bidik misi aja, mungkin ada juga beasiswa yang lain tapi dikit banget kesempatannya. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk sebagai mahasiswa, kalian bisa mencari beasiswa sebanyak-banyaknya gitu ya. Jangankan tiap semester, mungkin bisa jadi tiap 3 bulan atau tiap bulan kesempatan mendapatkan beasiswa itu ada aja ya Kak Ocha. Dan beasiswa juga tidak hanya didapatkan untuk orang-orang yang pintar, tapi memang buat orang yang memang berkemauan. Banyak juga orang pintar tapi kalau misalnya dia nggak tahu info, nggak tahu apa-apa, nggak bisa dapat beasiswa kayak gitu ya. Jadi selama kalian masih punya kemauan buat dapat beasiswa, silahkan kayak gitu Kak Ocha ya. Oke, itu tentang beasiswa ya. Nah kita selanjutnya tentang jalur masuk Kak Ocha. Jalur masuk. Cerita pribadi dulu ya. Boleh, silahkan. Kebetulan kan yang pertama kali dibuka itu kan yang reguler itu jalur SNMPTN kan, seleksi nilai raport. Dan saya kebetulan masuk itu lolos dan udah saya terima lolos di IPB. Saya tidak mencoba daftar yang lain. Nah tapi selain jalur itu masih banyak jalur yang lain yang bisa dicoba. Kalau misalnya tahap pertama SNMPTN tidak lolos, ada jalur SBMPTN. Ada juga kalau di IPB sebenarnya banyak kalau di IPB. Ada SN, SB, terus UTMBK. UTMBK itu ya mandiri, ujian tulis mandiri berbasis komputer. Lalu juga ada jalur PIN, prestasi internasional pokoknya. Jadi buat siswa-siswa yang berprestasi bahkan kelasnya internasional, nah itu ada jalurnya sendiri untuk masuk ke IPB. Ada juga jalur masuk untuk yang ingin ikut kelas internasional, baik WNA atau WNI, itu ada jalurnya sendiri untuk masuk ke IPB. Lalu ada juga jalur ketua OSIS. Nah ini khusus IPB membuka jalur ketua OSIS. Jadi untuk teman-teman yang di sekolahnya menjabat sebagai ketua OSIS, nah nanti ada jalurnya sendiri. Jadi lebih banyak kesempatan untuk masuk ke IPB. Apalagi mungkin ada teman-teman yang menjadi ketua OSIS bisa daftar melalui jalur ketua OSIS. Asik juga nih, banyak nih jalurnya adik-adik buat kalian yang pengen masuk IPB. Kak Ocha sendiri masuk jalur apa? SNMPTN. Seleksi raport ya. Oke. Jadi bisa diceritakan Kak Ocha tips trik biar lolos jalur SNMPTN gimana? SNMPTN.
Jujur ya, saya nggak tahu sistem apa seleksi SNMPTN di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu kan yang jadi andalan kita nilai rapor. Betul. Kita berusaha di sekolah sebaik mungkin untuk memperoleh apa record apa nilai raport yang terbaik lah pokoknya. Oke. Itu bentuk usaha kita. Selebihnya kita berdoa aja semoga raport yang kita ajukan untuk diseleksi terpilih. Iya. Jadi lakukan sebaik mungkin selama di sekolah itu untuk mendapatkan nilai terbaik. Betul. Karena memang kalau misalnya saya pun setiap kali bertanya kepada mahasiswa yang lewat jalur SNMPTN, jawabannya kurang lebih seperti Kak Ocha. Karena memang jalur SNMPTN tuh nggak ada penilaian utuh gitu. Kalau pengen lewat jalur SNMPTN keterima jalur SNMPTN gitu kan, harus gini sini, nggak juga. Karena harus apa juara kelas atau enggak juga ya enggak juga. Itu mungkin banyak orang masih nggak paham dengan apa konsep seleksinya seperti apa. Betul. Banyak teman saya juga yang nilainya jauh lebih tinggi daripada saya, jauh lebih bagus dari saya, bahkan mungkin di sekolahnya dulu juara umum ya, karena saya juga gak juara dulu, gak juara umum, bahkan tidak masuk seleksi SNMPTN. Betul. Jadi ya pokoknya lakukan yang terbaik, berdoa. Kalau itu sudah digariskan untuk Anda ya kayak siapa yang mau mengubah kan? Iya benar. Pokoknya lakukan terbaik, berdoa. Ya itulah. Betul. Memang keberuntungan tuh malah mungkin di atas 50% ya. Jalur SNMPTN tuh keberuntungan tuh gitu. Jadi buat kalian yang memang mengincar lewat jalur SNMPTN, gak mau ribet ikut ujian ini dan itu lagi gitu kan, karena SNMPTN mah cuma ngasih nilai raport selesai gitu ya, nggak harus ujian kalian misalnya harus daftar ke luar kota, harus apa gitu, gak ribet lah. Gak bimbel dulu karena untuk bimbel tuh mengeluarkan uang yang cukup berjuta-juta juga ya, bisa puluhan belasan juta juga gitu ya. Buat kalian yang pengen lewat jalur SBMPTN dan mandiri gitu biasanya gitu. Tapi bimbel perlu untuk apa? Mendapatkan nilai raport yang baik. Betul. Karena syaratnya nilai raport. Nah itu. Nah kalau nilai raport itu, Kak Ocha, bener nggak sih ada yang mengatakan entah mitos atau fakta gitu, kalau nilainya itu dari semester 1 sampai semester 6 harus naik terus per mata pelajaran atau per semester atau gimana? Entah ya, saya juga kurang paham dengan itu, tapi yang jelas dulu saya mengusahakan seperti itu. Dan memang di raport saya meskipun tidak besar ya nilainya, tapi memang seperti itu. Kalau kita lihat dari statistiknya memang seperti itu. Gitu. Iya benar. Yang saya amati ya, memang benar seperti itu, tapi entah seperti apa pokoknya. Saya kembali lagi, saya nggak tahu sistemnya seperti apa, tapi memang rumor-rumor seperti itu ada, dan juga saya mengamati memang benar juga. Betul. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen tahu jelasnya gimana gitu kan, kalian komentar aja lah. Soalnya kalau misalnya kakak sama Kak Ocha ngebahas tentang mitos-mitos yang ada di SNMPTN, kayaknya waktu 1 jam bakalan cukup gitu, gak bakalan cukup gitu ya adik-adik. Itu tentang jalur masuknya. Kak Ocha, langsung kita ini ngebahas tentang Kak Ocha kenapa memilih jurusan ini? Memilih jurusan KSI. Apa nih alasannya? Sebenarnya apa ya? Ini nih mungkin buat teman-teman yang masih udah kelas 3 tapi masih belum menemukan menemukan passion, ingin kuliah di jurusan apa, di mana gitu. Jangan khawatir. Yang penting kita tekadkan dalam hati ingin kuliah. Dulu saya seperti itu. Menjelang pendaftaran, dulu kan saya di Mansurade itu daftar di kolektif ya. Kita setor nama jurusan dan juga ingin kuliah kemana, lalu disetor, didaftarkan oleh BK, dan saya masih bingung. Itu di detik-detik terakhir pendaftaran saya memilih KSHE. Itu saya terinspirasi dari teman saya. Saya mendengar jurusannya KSHE, Konservasi Sumber Hutan Ekowisata. Wah, keren juga ya. Terus saya coba dan alhamdulillah masuk. Dan KSHE itu kan konservasi. Jadi basicnya kita belajar tentang alam lah, tentang alam. Mungkin dari dulu memang dari kecil saya udah sedikit mengenal tentang, meskipun nggak aware gitu bahwa itu tentang konservasi. Dulu saya diberi buku tentang wildlife gitu kan, saya baca itu tentang hewan, tentang tumbuhan, tapi saya nggak aware bahwa itu konservasi, pendidikan konservasi.
dan setelah kuliah baru sadar bahwa oh ternyata dulu saya waktu kecil juga belajar konservasi. Pantas saja ketika kuliah tiba-tiba terbersit ingin Ya. kuliah konservasi, apalagi saya suka menonton tayangan National Geographic atau WWF. Itu membuat saya tertarik untuk belajar itu, dan saya cari-cari kira-kira di mana nih jurusan apa, kuliah di mana yang mempelajari tentang itu. Dan kebetulan saya ketemu dengan KSHE, Konservasi Sumber Hutan Ekowisata di IPB, lalu saya daftar di situ. Oke sih, enak nih, ngejelasinnya enak karena memang ternyata sesuai passion. Ada juga kan jurusan yang, aduh saya emang nggak tahu nih masuk jurusan ini karena kesalahan atau karena aduh takdir karena apa gitu ya. Kalau Ca alhamdulillah nih berdasarkan passion sendiri kayak gitu ya. Berarti ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh orang tua, bukan sama mahasiswanya, tapi sama orang tuanya. Mau jadi apa kamu masuk jurusan ini? Alias rencana karirnya gimana kalau Ca? Untuk rencana karir, saya sebenarnya ingin profesional di bidang saya, karena saya suka dengan apa yang saya tekuni sekarang, yaitu tentang konservasi sumber daya hutan dan juga ekowisata ya. Jadi saya ingin kerja di bidang itu, baik di mungkin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau di Dinas Pariwisata dan sebagainya. Tapi saya lebih concern ke konservasinya. Dan sekarang di wilayah Pajampangan aja ya, di sini ya di kita ya, itu menurut saya masih banyak lowongan-lowongan, masih banyak diperlukan gitu. Orang-orang yang memang concern dengan hal itu, dan dibutuhkan orang-orang yang sesuai lah untuk bekerja di bidang itu. Seperti misalnya di yang dekat kita, banyak mungkin orang tidak kenal dengan kawasan konservasi Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa di Cikepuh. Itu kan masuknya ke jauh di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan itu membutuhkan orang-orang yang memang sesuai. Dan sekarang saya sempat bertanya-tanya lah dengan orang-orang di lapang sana, dan ternyata mereka masih membutuhkan banyak pekerja yang memang sesuai di bidang itu. Dan yang sekarang bekerja di sana banyak yang dari bukan orang dari kehutanan. Ya bukan ahlinya lah bukan, gitu ya. Iya. Masih banyak sebenarnya lowongan. Makanya saya ingin profesional berkarir di bidang itu. Oke, siap. Nah gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya orang tua kalian nanya nantinya kayak gimana di jurusan ini, perlihatkanlah video ini sama orang tua kalian gitu, biar dijawab langsung sama Kak Ocha. Karena memang ya kita kakak sama Kak Ocha ini dari Pajampangan juga gitu kan, jadi memang sangat banyak sih yang belum tergarap di sini gitu ya, masih banyak lah PR-nya gitu ya. Oke gitu Kak Ocha. Lanjut ke pertanyaan dari adik-adik juga, pasti bingung mereka belajarnya selama kuliah ngapain aja. Oke, belajar selama kuliah. Ini di luar konteks jurusan saya ya. Ini konteks IPB. IPB itu sistemnya 1 tahun pertama mahasiswa baru kembali belajar kompetensi umum. Jadi dulu. Jadi mata pelajaran yang dipelajari di SMA itu kembali dipelajari selama 1 tahun di perkuliahan. Selama 1 tahun kita tidak masuk ke lingkup departemen atau jurusan lah mungkin kita mengenalnya. Tidak masuk ke lingkup itu. Misalnya saya kuliah di konservasi. 1 tahun pertama kita nggak belajar konservasi. Kita belajar kompetensi umum, matematika, biologi, kimia. Ditambah juga karena di IPB ya pertanian, ada juga pengantar ilmu pertanian gitu kan. Ditambah mungkin di SMA belum ada ya sosiologi mungkin beberapa ada juga yang nggak ada. Sosiologi sama ekonomi umum, terus juga yang lainnya termasuk agama juga diajarkan 1 tahun pertama. Siap, biar sama rata gitu ya pemahamannya. Oke. Terus udah gitu semester 3 kita masuk ke lingkup departemen nih. Saya kan KSHE. Nah, semester 3 saya baru masuk ke pelajaran mata kuliah yang benar-benar sesuai dengan nama jurusan saya KSHE. Kita belajar tentang dimulai dari hutan ya, karena konservasi itu meliputi beberapa aspek perlindungan kan, terus juga pengawetan, maksudnya pengawetan satwa dan tumbuhan, misalnya kita sumber daya hayati lah, dan juga pemanfaatan secara lestari. Saya belajar
manajemen kawasan konservasi juga. Dalam hal ini mungkin kita lebih mengenalnya hutan lah gitu. Siap. Terus Oke. juga belajar pemanfaatan tadi, penangkaran satwa liar, budidaya tumbuhan. Kita juga belajar. Oke, oke. Jadi itu yang dipelajari selama di masa perkuliahan. Nah, kalau misalnya ini kan mereka adik-adik kita masih SMA nih. Iya. Apa yang perlu mereka persiapkan biar nyaman, mudah di jurusan ini? Eh, Biologi apanya? Biologi juga di taksonomi. Kalau biologi sebenarnya apa yang linear ya? Banyak yang tidak linear dengan mata pelajaran di SMA gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi benar-benar kita mempelajari ilmu baru. Oh, dari Iya. nol berarti bisa ya? Dari nol. Oke, gitu ya Tapi, adik-adik. mungkin teman-teman yang suka dengan kegiatan di lapang outdoor gitu kan, mungkin akan lebih nyaman kuliah di kehutanan, terlebih di konservasi budaya hutan, karena kita juga banyak berkegiatan di lapang gitu kan, banyak berkegiatan di lapang siang malam sore, kita banyak berkegiatan di lapang, monitoring satwa, sampai dengan kodok pun kita perhatikan. Masya Allah. Itu kalau kuliah di Sangat KSH. perhatian sekali nih ya orang-orangnya. Oke, gitu ya. Iya. Oke, Kak Ocha, kita di akhir aja nih, di akhir video, di ujung video, langsung ke pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ini lebih tepatnya saran, kesan atau apalah yang mau Kak Ocha sampaikan kepada adik-adik, bebas silahkan. Apa ya? Untuk yang punya tekad untuk melanjutkan studi, pokoknya jangan ragu lah untuk melanjutkan, jangan terhalang oleh biaya, jangan terhalang oleh pokoknya jangan terhalang oleh apapun lah, jalani aja. Pokoknya setelah kita menjalani itu pasti selalu ada jalan. Pasti. Saya selama 2 semester dulu kuliah, semester 1 dan 2, saya homesick dan merasa tidak betah. Bahkan masuk semester 3 masih merasa salah jurusan. Oh, sempet juga ya Masih merasa gitu. salah jurusan karena tidak seperti yang saya bayangkan kan. Saya ngambil jurusan konservasi, bayangan saya seperti apa, ketika kuliah wah ternyata seperti ini. Itu masalah kuliah ya, masalah mata kuliah, kita belajar seperti apa. Itu masih tidak serak lah gitu. Tapi setelah dijalani masuk semester 3, 4 mulai merasa nyaman. Ya selalu ada jalan lah gitu. Yang penting jangan gampang kagum dan jangan gampang kaget gitu dengan situasi yang terjadi yang kita alami. Nikmati saja, jalani dulu. Nanti juga bakal nemu titik nyamannya di mana. Oh, oke. Iya benar, karena memang ada juga tuh, memang ada juga beberapa orang yang baru 1 semester 2 semester udah ngejalan selesai gitu, pindah apa gitu. Ada juga yang kayak gitu. Benar kata Kak Ocha. Awal-awal pasti merasa agak ketidaknyamanan, apalagi dari Jampang menuju Bogor gitu kan. Kayak gitu adik-adik. Oke, itu ya yang bisa kita sampaikan kepada kalian dalam kelas kali ini. Kak Ocha nggak ada lagi tambahan? Cukup. Oke. Semangat aja lah. Semangat ya adik-adik kayak gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Ocha sudah bergabung dalam kelas online kita kali ini. Buat adik-adik yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar. Nanti insya Allah akan kakak carikan pematerinya gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ocha sekali lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.